Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufran wa fusuqa wal isyan waj'alna ya Allah min ahlil khairi wal irfan bijudika ya aziz wa ya ghaffar ya karim wa ya sattar ya mujibas sailin birahmatika ya arhamar rahimin. Ashabul fadilah yang saya cintai, yang saya sayangi, segenap para ustadzah yang hadir, dengan tidak mengurangi takdim, dengan tidak mengurangi mahabbah, saya doain panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga besar Masjid Jami Al-Hamra, Ayahanda Haji Martius Hamra beserta Ibunda Haja Muji Astuti, kita selalu berlimpah kepada keberkahan, keselamatan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai para pimpinan-pimpinan majelis taklim, jamaah yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam selalu dan senantiasa terlimpah tercurah kepada pemimpin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, para pengikut yang selalu dan senantiasa istiqomah di jalannya. Doa kita, harapan kita semoga kelak yudhiluhum tahta dhilli arsyihi yaumal la dhilla illa dhillu. Ada waktu di saat tidak ada pertolongan yang diberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah dengan berwasilah kepada salawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari tasyrik. Ini kita masih ada di hari tasyrik ya. Jadi masih boleh ada yang memotong hewan kurban, masih boleh yang bertakbir ya, karena kita masih ada di hari tasyrik, hari yang ke-13 di bulan Zulhijjah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini seperti jadwal kita ya, bahwa di setiap hari Senin yang kedua di setiap bulannya kita akan melakukan sholat sunnah tasbih ya. Kemudian berkumpul bersama-sama dalam sholat sunnah duha, tasbih dan lain sebagainya. Kemudian kita sedikit memberikan kajian. Alhamdulillah kita masih tetap menjalankan apa yang menjadi rutinitas kita dan berharap kita semoga Allah memberikan keberkahan di dalam kebaikan ya yang kita lakukan. Alhamdulillah ini juga merupakan hari yang masih dikategorikan sebagai hari yang besar, yaitu pada hari tasyrik. Mari sama-sama ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita membaca Al-Qur'an, kita doakan majelis tasbih kita mudah-mudahan selalu berlimpah kepada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk para almarhumin, keluarga besar dari pendiri Al-Hamra yang sudah wafat, semoga Allah ampunkan dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doakan anak-anak kita, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min doa. Yang sakit semoga Allah angkat segala penyakitnya. Semua kebaikan ini rata pada hari mulai tanggal 10 kemarin tuh rata ya, semua bisa nyate, semua bisa bikin sop, semua bisa bikin kari, semua bisa bikin tongseng ya, bikin semur, alhamdulillah.
Kita doakan mudah-mudahan yang berkurban, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Dan yang belum bisa berkurban, mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa berkurban. Ya, kita doakan semua kebaikan-kebaikan menjadi keberkahan buat diri kita semuanya. Yang sakit semoga Allah angkat segala penyakitnya. Yang Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu suratul Kahfi ayat 10, jadiin sebagai senjata kita untuk menghadapi persoalan boleh silih berganti datang, tetapi selalu ada solusi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Al-insirah jangan ditinggal. Jadi jadikan sebagai wirid kita ba'da salat. Ayatul Kursi, Al-Insirah, ya, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan juga An-Nas adalah zikir yang kita nggak boleh tinggalkan ba'da salat kita. Mudah-mudahan semuanya persoalan-persoalan akan diberikan solusi yang terbaik dari Allah. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wali walidayna amin. Ya, Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Kita 5 menit ya Bu ya, sedikit mengisi rohani kita bahwa banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa berkurban kemarin. Ya. Saya nggak nanya yang kurban siapa. Ada legasi ataupun syariat yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah ibadah haji. Ya. Kemudian yang kedua adalah ibadah kurban. Dan yang ketiga adalah agama yang hanif. Ini yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Betul? Yang pertama adalah ibadah haji. Jadi ketika Allah memberikan perintah kepada Nabi Allah Ibrahim untuk membangun Baitullah, maka kemudian setelah Baitullah itu jadi, ya, dibantu oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi sebetulnya kalau kita sudah melaksanakan ibadah haji, kita sudah melaksanakan ibadah umrah, kita tahu apa yang disebut dengan hijir Ismail. Tahu? Ya. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada ruang seperti setengah lingkaran dan menempel dengan Baitullah. Ya, di atasnya ada pancuran emas. Biasanya orang tua kita dulu tuh bilangnya pancuran emas, tapi memang betul, ya, pancuran emas. Dan disitulah tempat di mana Nabi Allah Ismail menemani ayahanda Ibrahim pada saat beliau mendapatkan tugas untuk membangun Baitullah. Ya, setelah Baitullah ini selesai, maka Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk memanggil seluruh umat manusia. Dari seluruh penjuru dipanggil untuk beribadah. Ya, sementara Nabi Allah Ibrahim kebingungan. Karena dia juga bingung, ini gimana ya caranya manggilin. Sementara kan kemampuan beliau sebagai manusia itu sangat terbatas. Kalau sekarang saya punya mic untuk menyampaikan suara saya ke tempat-tempat yang dimana tidak bisa kedengeran, ya. Sementara Nabi Allah Ibrahim pada saat itu nggak bisa. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, panggil aja. Ya, maka kemudian Nabi Allah Ibrahim memanggil seluruh umat manusia. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah di Baitullah. Untuk datang ke Mekah. Untuk berkunjung ke Baitullah melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, ya. Makanya sekarang kita mengenal kalimat talbiyah. Betul? Mengenal kalimat talbiyah. Apa kalimatnya, Bu? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Labbaika Allahumma labbaik. Kusambut panggilanmu ya Rabb. Kusambut panggilanmu ya Rabb. Ya, makanya setiap orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah menyatakan dirinya bahwa keberangkatan mereka menuju Baitullah adalah di dalam rangka menyambut panggilan Allah dengan lidahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sampai detik ini kita belum pernah tuh ngedengar ada orang yang sudah pergi haji atau sudah pergi umrah nggak kepengen balik lagi. Pasti bilangnya, iya, pengen balik lagi. Bahkan sebelum kita pulang saja pada saat tawaf wada kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan kehadiranku pada saat ini adalah kehadiran yang terakhir. Izinkan kami kembali lagi ya Rabb. Ya kan? Izinkan kami untuk beribadah di Baitullahmu. Izinkan kami untuk bisa menziarahi kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami untuk merasakan nikmatnya beribadah di Masjid Harammu ya Allah. Belum pulang loh Bu. Udah punya keinginan kayak begitu. Ya, karena memang salah satu doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah menjadikan Baitullah itu sebagai tambatan hati seluruh umat Islam. Jadi nggak ada orang yang kapok pergi umrah dan yang kapok pergi haji. Bahkan kita lihat banyak sekali orang-orang yang pada tahun ini menghadapi kekecewaan yang sangat luar biasa. Ya, dengan ibadah haji furada yang biayanya nggak sedikit Bu, biayanya ratusan juta, bisa sampai angka 1M. Punya 1M? Saya punya. Saya punya Bu, ya, 1M. Kata Umi Nur, ember katanya ya. Bu, tapi kalau memang belum dapat panggilan, belum diizinkan oleh Allah, belum saatnya menyambut panggilan Nabi Allah Ibrahim, maka nggak nyampe ya. Harus nunda lagi ya, harus nunggu lagi. Dan inilah Bu, kita membuktikan bahwa uang itu bukanlah segala-galanya. Semuanya kembali kepada ketentuan dari Allah, ya. Nah, itu mengenai ibadah haji adalah legasi ataupun syariat dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah ibadah kurban. Bu, ibadah kurban. Betul? Bagaimana sebuah rumah tangga yang ideal, rumah tangga yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak satu anggota keluarga saja, semuanya dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Baik Nabi Allah Ibrahimnya, baik Ibunda Siti Hajarnya, baik Nabi Allah Ismailnya, semuanya adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mimpi dari Nabi Allah Ibrahim adalah sebuah wahyu dari Allah, maka dengan segenap hati solid mereka untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Bahkan setan pun gak sanggup untuk menggoda kekuatan hati ketiga-tiganya. Ya, maka kembali lagi, apa sih kita berhikmah dari kejadian ini? Bahwa bekali diri kita dengan pendidikan agama. Rasa tawakal kita kepada Allah, rasa berserah diri kita kepada Allah, cari ilmu dari manapun juga sumbernya. Cari ilmu dari manapun juga, mau itu Ustadz A, Ustadz B, Ustadzah A, Ustadzah B, pokoknya judulnya kebaikan dan ilmu, maka kita harus ambil sebagai bekal buat diri kita. Karena ujian kita nggak akan ringan Bu ke depan, Masya Allah ya. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan rumah tangga, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan tetangga. Oh, emang kenapa tetangga? Oh, kepo. Apalagi, ada lagi ujian bentuknya beda-beda semuanya ya Bu. Nah, itu membutuhkan kekuatan hati, dan kekuatan hati itu akan menjadi baik ketika kita memiliki kekuatan agama, ya Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah agama Hanifah, ya. Agama yang lurus, agama yang mengangkat ketauhidan.
agama yang mengangkat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak mengenal ilah yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun janji-janji yang diberikan, mau begini kata orang pintar begini begitu, enggak, kita mah enggak tergiur. Kita cuma mengingat kepada Allah dengan kalimat la haula. Ya. Kisah kemarin berkurban buat diri kita semua nih, kita yang hadir ini punya Ismail. Kita punya Ismail. Ya, bukan Ismail dalam artian anak, tetapi kita punya sesuatu yang kita sayang. Sesuatu yang kita cinta. Bagaimana Ibrahim mencintai Nabi Allah Ismail alaihissalam. Anak satu-satunya. Ya, anak satu-satunya, Masya Allah, harapannya ya luar biasa kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kita juga sama, ada yang kita miliki yang menjadi kesayangan kita. Ayo sebutin apa yang menjadi kesayangan kita. Oke, anak. Suami, anak, suami. Kesian ya nggak pada punya suami, ibu. Apalagi harta, orang tua, baik, kedudukan, jabatan, ya kan? Itu Ismailnya kita, semuanya punya, ya. Tapi bagaimana kita mampu untuk menyerahkan apa yang bukan menjadi milik kita, ya? Seperti halnya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Bukan orangnya, tetapi kepemilikan, perasaan kepemilikan yang kita punya. Ibu punya harta, ibu punya jabatan, ibu punya segala macam yang sekarang menjadi milik ibu. Bagaimana kita mengorbankan perasaan itu bahwa harta yang kita punya ini semata-mata bukan punya kita. Ini titipan dari Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.